Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Jadi buat kalian pengguna Oppo F11 tentunya ada yang sudah mendapatkan update di F15 ya teman-teman. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang masih bingung apakah harus diupdate atau enggak seperti itu. Nah kali ini saya akan membagikan sekaligus sharing ya teman-teman, sharing dan review mengenai F15. Oke, sebelum kita masuk di videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, kalian subscribe aja terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @alarm_badering. Oke, dan kita simak video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, jadi depan kalian ini adalah Oppo F11, ColorOS 11.1 Android 11 teman-teman. Nah di sini kalian bisa masuk ke pengaturan pembaruan perangkat lunak untuk melihat versi yang saya gunakan sekarang. Kalian bisa lihat sendiri sekarang versi yang saya gunakan yaitu F15. Sebelum kita masuk di reviewnya teman-teman, ada hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian update ya. Nah di sini kalian bisa lihat di depan kalian. Pertama untuk masalah ini ya teman-teman, backup seperti itu. Jadi poin pertama itu intinya kita harus membackup data terlebih dahulu. Tapi di sini nggak saya lakukan teman-teman karena data saya lumayan agak banyak, jadi menyita banyak waktu. Nah di sini saya langsung klik aja install dan alhamdulillah untuk proses update-nya berjalan lancar, data saya masih ada. Tapi mungkin bagi teman-teman yang pengen di backup datanya terlebih dahulu, ya nggak apa-apa, kalian backup aja. Kemudian untuk yang poin kedua teman-teman, nah di sini untuk yang poin kedua itu suhu akan naik ketika handphone kita diupdate. Nah itu normal dan wajar teman-teman. Hal ini juga masih saya rasakan ketika selesai update. Suhu handphone saya masih tinggi dan saya biarkan aja, tunggu beberapa menit, nanti juga akan lambat laun akan menurun seperti itu. Nah bagi teman-teman yang belum tahu untuk ukuran update dari F15 itu yang di Oppo F11 RAM 4 internal 128 itu 3,15 GB teman-teman. Nah kemungkinan untuk yang di versi Pro untuk ukurannya agak kecil ya, jadi beda dengan yang di versi RAM 4. Oke, nah kali ini kita akan bahas part yang pertama ya teman-teman. Jadi saya bahas jadi dua part. Part pertama kita bahas masalah fotografi, yang part kedua nantinya kita bahas performa sama multitasking. Oke, nah di fotografi itu sendiri kita bahas untuk masalah foto sama videonya teman-teman. Nah kita bahas untuk foto terlebih dahulu. Di foto ini sendiri teman-teman, saya coba mengambil beberapa foto yaitu di pagi hari, di sore hari, sama di malam hari. Dan kurang lebih itu hasilnya seperti ini. Oke teman-teman semuanya, tadi kalian sudah melihat untuk hasil fotonya. Saya ambil menjadi 3 waktu ya teman-teman. Pertama untuk di pagi hari, kemudian di sore, sama yang terakhir di malam hari. Nah ini adalah kesimpulan menurut saya pribadi teman-teman. Pertama untuk foto di pagi hari. Di pagi hari di situ untuk cahayanya sedang bagus-bagusnya teman-teman. Jadi untuk hasil fotonya kalau menurut saya wow banget teman-teman. Apalagi kalau kita mengaktifkan Dazzle Color Mode. Nah bagi teman-teman yang baru aja pegang handphone Oppo, jadi fungsi dari Dazzle Color Mode itu sendiri itu memperkaya warna teman-teman. Letaknya ada di atas ya, jadi tengah atas. Kalau kalian belum tahu, fungsinya memperkaya warna. Jadi misalkan kalian foto daun yang awalnya agak pucat, ketika kita mengaktifkan Dazzle Color Mode untuk warna hijaunya akan jadi lebih pekat atau lebih jelas seperti itu ya. Nah ketika foto di sore hari juga sama teman-teman, terlihat juga jelas. Nah untuk di foto malam hari, kalau menurut saya di versi sebelumnya dengan versi sekarang
tidak jauh beda teman-teman. Nah, di sini tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, itu kalau menurut saya. Kalian bisa coba komen di bawah kalau mungkin Bang, ini seperti ini kok beda dengan pengamatan yang dilakukan seperti itu. Kalian komen aja di bawah. Oke, kemudian kita bahas untuk masalah yang kedua, yaitu untuk videonya teman-teman. Nah, di video ini sendiri ketika saya cek untuk masalah tingkat kestabilannya, jadi untuk kestabilannya itu masih ada, ace-nya masih ada teman-teman, masih jalan. Ketika kita jalan itu nggak ada shaky teman-teman, jadi stabil-stabil aja. Dan untuk video kamera depan dalam pengenalan AI wajah kita seperti itu masih ada. Saya ambil video menghadap ke backlight seperti itu, untuk wajah saya bisa terdeteksi teman-teman, jadi bisa dicerahkan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, setelah kita update di F15, saya coba cek untuk hasil video dari kamera depan. Memang nggak ada ace-nya seperti itu ya, jadi kalau kita jalan seperti ini untuk di kamera depan, pasti hasilnya akan goyang teman-teman, atau hasilnya kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa nilai sendiri lah. Oke, kemudian kita juga akan tes untuk masalah AI-nya teman-teman. Nah, untuk AI-nya sendiri ini untuk pengambilan video itu di sore hari. Sumber cahaya atau matahari itu ada di depan kita atau di depan saya seperti itu. Nah, kita akan coba membelakangi matahari apakah terjadi backlight atau untuk AI-nya bisa bekerja mengenali wajah kita dan bisa mencerahkan untuk wajah kita seperti itu ya. Oke, nah kita putar untuk arahnya. Nah, seperti ini ya. Cahaya ada di sini. Oke, kita perhatikan. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi dia benar-benar bisa mengenali wajah kita untuk AI-nya. Jadi dicerahkan seperti itu ya. Jadi nggak terjadi backlight seperti itu. Seperti itu. Nah, cara lain untuk menguji, kalian bisa pakai kacamata atau mungkin penutup wajah ya teman-teman. Kalian pakai aja kacamata ataupun ditutup wajah kalian setengah seperti itu. Kemungkinan besar untuk AI-nya nanti tidak akan mengenali wajah kita dan terlihat agak lebih buram seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang poin tambahan adalah teman-teman ketika kita cari untuk yang Google Lens ya teman-teman. Google Lens itu masuk di kategori foto teman-teman. Kalian bisa klik kamera, kemudian kalian klik foto. Nah, disitu kalian perhatikan pojok kiri bawah itu ada lambang dari Google Lens ya teman-teman. Oke, kita coba klik seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Pertama itu telusur. Jadi fungsi dari telusur adalah misalkan kita pengen tahu deskripsi barang ataupun info tentang barang tersebut, kita tinggal arahkan telusur ini, Google Lens dari fitur telusur seperti itu, nantinya dia akan mencari info mengenai barang tersebut. Kemudian diterjemahkan teman-teman. Nah, untuk terjemahkan seperti ini kita bisa pakai foto, misalkan foto aja untuk beberapa artikel, misalkan di buku seperti itu kita pengen ubah dari misalkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu bisa pakai fitur ini. Oke teman-teman semuanya, di sini ada tambahan sedikit untuk slow motion ya. Jadi untuk fitur slow motion kita bisa klik selengkapnya, klik slow mo seperti ini ya. Nah, di sini kemarin sudah saya coba untuk membuat video slow motion, itu untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini video slow motion, kalian bisa lihat ini itu bisa diedit teman-teman. Kalau kita coba edit ya. Nah, ini klik tahan seperti ini, kita bisa edit. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya. Nah, kalau di yang sebelumnya kan kadang 5 kali, 2 kali atau kecepatannya dipukul rata seperti itu. Nah, kita bisa perhatikan di sini, kita apply. Misalkan ini di sini yang dibuat tambah slow ya, seperti itu. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, kita perhatikan. Oke. Nah, kita bisa pilih teman-teman sampai di mana dibuat slow-nya seperti itu. Kita coba ulang. Nah, seperti ini.
Oke, jadi ini sangat keren banget kalau menurut saya. Nah, kita langsung bisa klik berikutnya. Dan di sini juga kalian perhatikan ada beberapa fitur, misalkan potong seperti ini. Itu kita bisa memotongnya teman-teman. Misalkan kita buat kebutuhan ini kan untuk YouTube, misalkan untuk yang 3:4 seperti itu. Nah, nanti akan jadi seperti ini, ataupun untuk yang lain ya, atau versi asli, atau mungkin kalian cari yang 9:16, kemudian kalian pengen ubah ke YouTube, itu juga bisa seperti itu. Kita bisa klik centang seperti ini. Kemudian untuk tema seperti ini. Nah, tema ini seperti ini ya, ini kurang lebih sama dengan yang ada di Solup seperti itu. Kita klik non aja. Oke, kemudian klik centang. Nah, di sini filter juga ada teman-teman, kalian bisa pilih. Jadi filter mana yang bisa kalian pilih ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan cocok dengan filter mana yang dipilih, bisa klik centang ya seperti ini. Dan di sini kita juga bisa tambahkan suara teman-teman. Nah, di sini suaranya atau musiknya udah disediakan sama pihak Oppo-nya sendiri ya teman-teman. Nah, kita bisa pilih seperti itu. Nah, di sini saya tidak contohkan karena kalau takut kena copyright ya teman-teman. Kita non aja, kemudian klik centang seperti itu. Kemudian ada efek khusus seperti ini. Nah, ini kita bisa buat ini ya, agak buat jedak-jeduk seperti itu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita juga bisa pilih. Nah, di sini sementara cuma ada 3 ya teman-teman, 3 efek seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau cocok yang ini kita bisa centang, atau mungkin kalau tidak ada yang cocok dan tanpa efek ini, kalian bisa klik normal. Gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah mengenai review kali ini. Dan see you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.